Hari ini saya akan membahas mengenai neraka personal. Apa sih itu neraka personal? Neraka personal adalah sebuah kondisi kehidupan setelah kematian yang terbentuk secara personal yang dilandasi oleh ketakutan dan trauma semasa hidup. Neraka personal mekanismenya seperti ini. Ketika seseorang mati dan dia belum menyelesaikan trauma yang ada di dalam dirinya, belum bisa berdamai, dan dia mungkin memiliki ketakutan tertentu yang belum teratasi. Ketika dia bertransisi ke alam non-material setelah kematian tubuh fisik, secara otomatis dia akan lahir di dimensi personal yang diidentifikasi sebagai neraka. Karena neraka ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk satu orang saja, maka disebut neraka personal. Seperti apa sih kondisi jiwa yang masuk ke dalam neraka personal itu? Jiwa yang masuk ke dalam alam neraka personal akan berhadapan pada hal-hal yang menjadi ketakutannya selama hidup. Semisal dia takut dicampakkan oleh orang-orang di sekitarnya, atau takut dikhianati, takut apapun ya, dia akan mengalami kehidupan di neraka personal itu, di mana dia akan terus-menerus mengalami ketakutannya. Apa yang dia takuti itu menjadi kenyataan. Jadi semisal dia takut dikhianati, di dalam neraka personal itu dia akan terus-menerus dikhianati. Jiwa ini merasa dirinya masih hidup dan merasa apa yang dia alami adalah sebuah kesialan. Jiwa ini tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam neraka personal atau sebuah simulasi. Begitu juga ketika jiwa ini memiliki trauma tertentu, dia akan dihadapkan pada situasi yang sama yang menjadi pemicu traumanya. Semisal ada seseorang pernah mengalami pelecehan seksual dan itu menjadi trauma dalam kehidupannya, dan sampai dia mati dia belum bisa berdamai dengan kondisi itu, dan dia belum melampaui atau bertransformasi. Maka ketika dia bertransisi ke dalam kehidupan setelah kematian, dia akan berada di dalam neraka personal, di mana dia, si jiwa ini, akan terus-menerus mengalami pelecehan seksual karena dia takut ya. Ini sebenarnya sangat terkait. Rasa takut dan trauma itu terkait. Jadi dia takut. Kalau ada ketakutan pasti ada trauma, karena ketakutan biasanya dihasilkan dari luka batin atau trauma, seperti itu ya. Jadi dia akan terus-menerus mengalami fenomena tersebut tanpa dia sadari sebenarnya dia berada di dalam sebuah neraka personal atau simulasi. Lalu pertanyaannya,
apakah neraka personal ini berlangsung selamanya? Jawabannya tidak. Ya. Saya bisa mengatakan itu hanya sementara sebenarnya. Tapi sementara itu tolok ukur waktunya tidak ada yang pasti. Bagi kita mungkin, bagi dunia manusia mungkin itu hanya berlaku beberapa tahun. Tapi bagi jiwa yang menjalani itu mungkin sudah ribuan, ratusan, atau mungkin miliaran tahun. Tidak ada yang tahu. Lalu apakah ada cara mengeluarkan jiwa dari neraka personal itu? Ada caranya. Jika itu adalah jiwa kalian sendiri, yang bisa mengeluarkan adalah kalian. Kalian sendiri, ya. Ini aneh, pasti kalian tidak bisa mencerna itu dengan mudah ya, karena di awal saat saya mengetahui hal itu pun saya bingung ya, tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi ceritanya seperti ini. Sebenarnya ini saya pernah mengalami ya. Di kehidupan sebelumnya, entah kehidupan yang mana, saya pernah berada di neraka personal. Saya tidak tahu pasti trauma, luka batin, atau ketakutan seperti apa yang saya miliki sebelum kematian itu. Tapi di dalam neraka personal itu, saya seorang diri di dalam kegelapan yang sangat pekat. Saya merasa kedinginan, kesepian, dan merasakan rasa kesedihan, depresi yang sangat menusuk-nusuk ya. Seingat saya saat itu ada sosok yang membantu saya keluar. Saat itu saya berasumsi bahwa itu mungkin dewa, dewi, malaikat, atau apapun. Karena saya hanya melihat siluet-siluet ya. Siluet cahaya, sosok bersiluet berselimut cahaya. Tapi di kehidupan saat ini saya akhirnya mendapatkan jawaban itu. Mendapatkan jawaban siapa yang menolong saya keluar dari neraka personal tersebut. Jadi suatu ketika ini mungkin tahun 2022 atau 2020. Intinya beberapa tahun kebelakangan ini ya. Saya merasakan rasa kesepian yang sangat mendalam. Padahal saya sangat jarang sekali merasa kesepian. Bahkan mungkin tidak pernah. Kalau rasa bosan, rasa jenuh sering. Tapi rasa kesepian saya hampir sama sekali tidak pernah. Tapi pada waktu itu saya merasakan kesepian yang sangat-sangat dalam. Dan saya merasa sedih, depresi, dan ada rasa dingin yang menggigit di dalam dada, dalam batin. Saya tidak tahu, saya bingung. Ini kenapa tiba-tiba saya merasakan fenomena seperti ini, padahal saya tidak pernah sama sekali merasakan kesepian, depresi yang sangat mendalam, kesedihan yang sangat mendalam, belum pernah sama sekali. Tapi saat itu saya merasakannya dan saya bingung dan saya merasa overwhelmed ya, kewalahan dengan perasaan tersebut, fenomena tersebut. Jadi saya pertama menyangkal, menolak, menahan karena rasanya ingin menolak perasaan yang ada di dalam batin tersebut, sampai akhirnya saya berserah secara total ya. Entahlah, apapun ini yang aku rasakan, kalau ini memang dari diriku sendiri, biarkan aku melampauinya, biarkan aku bertransformasi melalui ini. Tapi jika ini adalah intervensi dari kekuatan lain di luar diriku, biarlah aku melihat siapa itu dan aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Intinya seperti itu ya. Tapi kemudian saya bermeditasi dan disitulah saya mendapatkan jawaban.
Jadi di dalam meditasi tersebut saya seperti berada atau dibawa ke sebuah alam ataupun dimensi yang semuanya gelap total, tidak ada apapun. Hanya ada satu sosok di sana. Sosok yang meringkuk auranya kesepian, penuh dengan kesedihan dan depresi. Saya di situ menyadari bahwa itu adalah diri saya sendiri. Nah, disitulah mulai aneh ya. Jadi saya yang berkunjung ke situ, diri saya yang sekarang ya, berkunjung ke situ, mendapatkan dorongan dari entah itu spirit guide, entah itu higher self, ya. Bantulah dia keluar dari kegelapan itu. Nah, kemudian saya menghampirinya dan intinya memberikan penghiburan dan sebagainya macamnya bahwa semua yang sudah terjadi itu adalah pembelajaran, semuanya terjadi atas kuasamu sendiri dan itu jangan lagi melekat pada luka dan trauma dan bla bla bla, dan banyak sekali yang saya sampaikan kepada diri saya di masa lalu itu. Kemudian saya menariknya dan membawanya keluar dari kegelapan tersebut. Ternyata yang menolong diri saya di masa lalu di dalam neraka personal itu adalah diri saya sendiri yang ada di masa depan ini, yang di masa kini. Ya. Jadi hitungannya bagi dia berarti saya adalah diri yang dari masa depan yang menyelamatkan dia. Tapi bagi saya menyelamatkan diri saya yang ada di masa lalu. Seperti itu ya. Mungkin itu sulit dipahami karena saya juga awalnya sulit mencerna itu. Dan tapi karena memang seperti itulah yang terjadi, jadi ya apa adanya seperti itu ya. Jadi jawabannya bisa. Jika itu jiwa kalian sendiri, kalian bisa membawa keluar dia keluar dari neraka personal. Yang belum saya ketahui, apakah kita bisa membawa jiwa orang lain yang berada di neraka personal untuk keluar dari sana? Mungkin bisa, dan caranya sangat mudah, atau mungkin bisa tapi caranya agak sulit. Itu yang perlu saya teliti atau explore lebih dalam lagi ya. Oke, itu saja pembahasan hari ini mengenai neraka personal. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk kalian. Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti saya? Apakah saat ini diri kalian di masa lalu itu berada di neraka personal? Atau jangan-jangan kalian saat ini berada di dalam neraka personal tersebut? Karena saya di sini hanya menyampaikan caranya, ya, metodenya, cara untuk mengeluarkan jiwa dari neraka personal. Selanjutnya adalah urusan kalian sendiri. Apakah kalian ingin keluar dari neraka personal tersebut? Ataukah kalian memilih untuk tetap tinggal di dalamnya? Sampai jumpa di video makin di skala yang lain.